dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita bacakan dulu hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu rawahu Muslim. Wa an Wabisah ibn Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka haditsun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad wa Darimi bi isnadin hasanin. Yang artinya dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru adalah husnul khuluq atau akhlak yang mulia, sedangkan al-ithmu adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu, engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua adalah dari Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Maka aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad dua orang imam, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Jadi dari hadis ini, dalam hadis ke-27 ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menggabungkan dua hadis karena kedua hadis ini memiliki makna yang serupa, makanya digabung. Hadis yang pertama yang diriwayatkan tadi oleh sahabat mulia An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua adalah dari sahabat mulia Wabisah ibn Ma'badin radhiyallahu ta'ala anhu. Jika kita mengkaji siapa ini An-Nawas ibn Sam'an dan siapa Wabisah, maka kita tidak akan mendapati banyak penjelasan. Ya, mungkin secara singkatnya, yang pertama adalah An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang berasal dari Syam. Nah, dia datang menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan ayahnya. Lalu tinggal setahun di Madinah untuk apa? Mondok belajar agama. Beliau meriwayatkan kurang lebih sebanyak 17 hadis dan kembali di Syam dan akhirnya wafat di kota Syam. Jadi sahabat yang pertama adalah sahabat yang datang dari Syam, kemudian sempat belajar 1 tahun di kota Madinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah setahun itu kembali ke kampung halamannya dan dia mendakwahkan Islam di kota Syam hingga akhirnya Allah mewafatkannya. Adapun yang kedua, Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, ini datang ke Nabi di tahun kurang lebih 9 Hijriah bersama 10 orang dari kaumnya. Jadi mereka ini rombongan datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah itu, setelah dia masuk ke dalam agama Islam, mereka pun semua kembali ke kampung halamannya dan mendakwahkan Islam di sana. Lalu tinggal di Al-Jazirah, menetap di Syam juga dan punya rumah di Damaskus, dan akhirnya juga seperti An-Nawas wafat di Syam. Nah, ini mungkin penjelasan singkat mengenai perawi hadis. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas yang berkaitan dengan al-birru husnul khuluq. Nah, di sini dikatakan anin Nabi alaihi salatu wassalam qala al-birru husnul khuluq. Apa makna al-bir? Terlebih dahulu apa makna yang dimaksud dari al-bir? Al-Imam Syekh Al-Munawi mengatakan al-bir adalah at-tawassu'u fi fi'lil khairi wa fi'lil mardi. Nah, yaitu melakukan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Secara makna umum albir adalah melakukan kebaikan. Nah, albir ini
mempunyai satu persamaan atau terkadang menjadi ya persamaan daripada kata takwa. Nah, albir ini berarti melakukan ketaatan, melakukan kebaikan atau kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kata para ulama kalau digabungkan antara albir dan at-taqwa, maka albir artinya melakukan kebaikan, kalau at-taqwa meninggalkan keburukan. Jadi kalau ditanya apa perbedaan albir dan at-taqwa, maka jawabannya albir menjalankan kebaikan, at-taqwa meninggalkan keburukan. Ini kalau disebutkan dua-duanya dalam satu nas, dalam satu dalil, baik itu dalam Al-Quran, seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam urusan melaksanakan kebaikan, wat taqwa, dan meninggalkan keburukan. Tetapi takwa kalau disebutkan secara sendiri tidak ada kata-kata birnya, maka at-taqwa artinya menjalankan kebaikan dan meninggalkan larangan. Jadi kalau disebutkan bersama albir, dia berarti mempunyai makna sendiri. Tapi kalau at-taqwa ini tidak disebutkan bersama albir, berarti dia artinya menjalankan perintah sekaligus juga menjauhi larangan. Nah, berarti di sini dikatakan kebaikan itu, intisari daripada kebaikan itu adalah husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itulah yang dikatakan dengan husnul khuluq. Husnul khuluq ini kita bisa membaginya menjadi dua. Berakhlak baik itu kepada siapa saja? Yang pertama, ini secara garis besar. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas, apa yang dimaksud dengan husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini secara umum bisa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kapan kita dianggap berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika kita mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya takdir-takdir atas kita, dan kita mau menerima takdir itu dengan penuh dengan keridhaan, kerelaan, menerima semua ketetapan Allah, maka itulah yang dinamakan dengan hamba yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu menerima takdir Allah? Biasanya karena mereka sudah beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Karena biasanya orang itu sudah mengetahui bahwasanya ya dirinya itu tidak tahu masa depan, tidak tahu maslahat apa yang ada di hadapan atau di masa yang akan datang. Makanya dikatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Engkau ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, sedangkan kita semua tidak mengetahui. Makanya biasanya ada sesuatu yang kita anggap baik, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita menganggap sesuatu itu buruk, ternyata keburukan yang kita anggap buruk itu ternyata banyak sekali kebaikan yang ada di belakangnya. Yang biasa kita kenal hikmahnya. Atau faidahnya. Dan begitu pula dengan sebaliknya, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, menganggap sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, ternyata itu adalah keburukan bagimu. Maka karena itu kita tidak mengetahui, maka ayat ini ditutup wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka semua ketetapan Allah bagi seorang mukmin itu adalah kebaikan. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Kullu amruhu lahu khair. Setiap urusannya itu baik, karena setiap hari dia berhusnuzon, berbaik sangka atas setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu menerima takdirnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak bakalan bisa meninggal dunia sampai seluruh rezeki kita yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di dalam rahim ibu kita, kalau itu belum kita dapatkan semua, belum kita nikmati semuanya, maka kita tidak akan meninggal dunia. Meskipun itu hanya sebiji daripada nasi atau seteguk daripada air.
Kalau itu sudah ditakdirkan untuk kita, ditetapkan untuk kita, maka kita tidak akan meninggal dunia sampai seluruh kenikmatan yang telah ditetapkan, seluruh rezeki yang telah ditetapkan itu kita dapatkan. Artinya kapan kita meninggal dunia? Ketika jatah rezeki kita sudah habis. Ketika itu kita meninggal dunia. Selagi masih ada rezeki kita, jatah kita yang telah ditetapkan Allah, maka kita tidak akan meninggal dunia sampai kita mendapatkan jatah rezeki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua ketetapan yang diberikan kepada kita semuanya bersifat ujian saja. Semua bersifat ujian. Diberikan kenikmatan itu ujian, diberikan musibah juga ujian. Maka kita harus yang kita pandang itu apa setelah ujian itu datang. Jadi selalunya jangan kita memandang rasa sakit yang kita rasakan ketika kita mendapatkan musibah atau ujian. Contoh misalnya, ketika kita misalnya seorang ini sakit, kemudian dia datang ke dokter, diberikan obat, ya kan? Diberikan obat atau mungkin dia disuntik dan seterusnya, atau mungkin dia cabut gigi, sakit juga itu rasanya. Nah, maka seperti ini, misalnya obat ini kan pahit. Obat itu pahit. Nah, tetapi dia tetap ingin meminum obat tersebut. Kenapa? Karena dia paham dengan wasilah obat ini bisa menjadi penyebab saya sembuh. Meskipun obat ini bukan yang menyembuhkan tetap Allah. Tapi ini adalah sarana untuk kita bisa sembuh. Maka karena kita memandang bukan pahitnya obat, tetapi khasiat daripada atau akibat yang akan ditimbulkan ketika kita meminum dan mengkonsumsi obat ini, maka meskipun pahit kita nikmati. Tidak dinikmati juga, tapi makanya kita bisa sabar gitu. Paling tidak kita bisa sabar untuk meminum obat yang padahal pahit. Nah, padahal mungkin orang tidak senang disuntik, padahal orang tidak senang minum obat, tapi tetap minum obat. Kenapa? Yang dipandang apa setelah minum obat ini? Sembuh. Ya sama. Kita misalnya dihina orang, dapat musibah, sebagian keluarga kita mungkin yang meninggalkan kita, meninggal dunia misalnya, ada penyakit, atau keluarga kita sakit dan seterusnya, kita diuji, itu rasa sakit. Tapi jangan memandang rasa sakit itu. Sama tadi, jangan memandang pahitnya obat itu. Akan tetapi apa dibalik rasa pahit itu. Jadi jangan kita fokus dengan rasa sakit yang kita terima ketika kita diberikan ujian, tapi pandang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita sakit itu. Kita mungkin ditakdir sakit, demam misalnya. Jangan melihat demamnya, tapi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala setelah demam itu. Yang diinginkan Allah yang pertama, ketika kita diberikan ujian demam misalnya atau penyakit, yang pertama Allah Subhanahu wa taala ingin bersama kita itu dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya 'abdi, maridtu wa lam ta'udni." Wahai hambaku, nanti kita semua ini akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat dan kita akan ditanya satu persatu. Wahai hambaku, dahulu ketika engkau hidup di dunia, saya itu sakit dan kamu tidak menjengukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para manusia ini yang ditanya ini semua akan menyanggah. Kok kamu bisa sakit? Wahai Allah, kok engkau bisa sakit padahal engkau adalah Rabbul Alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah menjelaskan, bukankah dahulu hambaku sakit, tetanggamu sakit, keluargamu sakit, kawanmu sakit, tapi engkau tidak pergi menjenguknya. Seandainya engkau pergi menjenguk tetangga kamu yang sakit itu, kawan kamu yang sakit itu, keluarga kamu yang sakit itu, maka engkau akan mendapatiku berada di sisi orang yang sakit itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang sakit. Ketika kita menjenguk orang sakit, kenapa kita pergi menjenguk orang sakit? Karena kita tahu Allah bersama dengan orang yang sakit. Kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyakit itu berarti Allah ingin dekat dengan kita. Allah berikan kita penyakit karena Allah pengen dekat-dekat dengan kita.
Seorang guru ketika dia memberikan ujian kepada murid-muridnya, anak didiknya, ya karena seorang guru ini mencintai anak didiknya. Kalau disuruh meninggalkan ruangan ujian berarti tidak dicintai atau karena dia melanggar. Nah, tapi kalau anak yang baik-baik pasti dia akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan ujian. Kenapa? Karena kalau tidak ikut ujian dia tidak bisa naik kelas. Artinya apa? Allah memberikan kita ujian supaya kita naik kelas. Keimanan kita, derajat kita bisa bertambah kalau diberikan ujian, dengan catatan kita bisa lulus dari ujian. Tapi tidak semua orang yang diberikan ujian itu bisa lulus dan bisa naik kelas. Tidak semua orang diberikan ujian itu, rasa sakit itu, dia bisa keimanannya bertambah. Tergantung dia bagaimana ketika dia menjawab, bagaimana sikap dia ketika menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau bersabar, insya Allah keimanannya bertambah, derajatnya bertambah. Allah akan bersama orang-orang. Diberikan ujian supaya apa? Supaya dia bersabar. Kalau dia bersabar, innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tidak terhingga. Apa artinya tidak terhingga? Pahalanya tidak bisa dihitung lagi. Kalkulatornya hang. Kalkulatornya apa? Error itu. Ya, tidak bisa menghitung saking banyaknya. Tapi kalau misalnya siapa yang menyolatkan jenazah, siapa yang mengantarkan jenazah ke pemukiman, maka dia akan mendapatkan kiroton. Kiroton itu apa? 2 pahala sebesar 2 gunung Uhud. Nah, pahalanya sebesar 2, tapi itu masih bisa dihitung. Tapi itu banyak ya kan? Banyak itu 2 gunung itu banyak itu. Nah, emas seluas 2 gunung itu banyak. Nah, tapi masih bisa dihitung. Tapi kalau pahala sabar tidak bisa dihitung lagi. Bukan 2 gunung, bukan 10 gunung. Kalau 10 gunung itu masih bisa dihitung. Tidak terbatas. Dalam Al-Quran dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak terhingga. Saking besarnya pahala sabar. Maka kalau kita ditimpa musibah, maka yang akan kita lihat apa? Di sana ada pahala sabar yang tidak terhingga. Apalagi pahala sabar? Pahala sabar adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga sebagaimana sabda Rasulullah kepada keluarga Yasir, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah engkau wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan seluas bumi. Maka banyak sekali faedah, manfaat yang bisa kita ambil ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sakit kepada kita. Kata para ulama, ya ketika kita sakit, maka yang diambil itu ada 3 hal. Yang pertama adalah selera makan kita, yang kedua adalah nyenyaknya tidur kita, kemudian yang ketiga adalah dosa kita. Setelah sehat, maka yang 2-nya dikembalikan, yang satunya tidak dikembalikan. Ketika dia sehat, maka selera makannya kembali, tidur nyenyaknya juga dikembalikan, tapi dosanya tidak dikembalikan. Artinya kalau kita memandang rasa sakit itu adalah penggugur dosa kita, maka tentunya kita semua paham, ya, semua sadar bahwa kita ini berlumur dosa. Maka di antara sebelum dosa itu nanti menjadi beban di akhirat, mending dosa itu kita cuci, kita bersihkan di dunia ini. Salah satu cara mencuci dosa itu yaitu dengan rasa sakit itu. Dengan rasa sakit yang kita rasakan, itu penggugur dosa. Jangankan demam, ya kita tertusuk 1 duri pun itu menjadi penggugur dosa. Kita tertusuk duri, kita ya tertusuk jarum, semuanya itu penggugur dosa. Digigit nyamuk itu juga penggugur dosa itu. Maka sekali lagi yang perlu kita hadirkan adalah bahwasanya yang memberikan ujian itu siapa? Zat yang maha rohim dan rahman dan rohim, yang maha penyayang lagi maha pengasih, yang sayangnya tak terhingga, kata anak-anak PAUD, nah, yang kasihnya tak pilih kasih. Nah, artinya apa? Yang memberikan ujian itu adalah zat yang sangat-sangat mencintai kita semua. Menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya coba misalnya kalau kita
cubit sama kekasih kita, kira-kira rasanya sama. Boleh jadi sama sakitnya, sama birunya, tapi mungkin satunya emosi, satunya bisa sabar, bahkan senyum-senyum. Kenapa kira-kira? Tetap emosi. Tapi cubitannya cubitan kasih sayang itu, bukan cubitan karena marah. Kasih paham. Pukulannya itu karena pukulan bercanda, pukulan karena sayang. Meskipun ya tetap sakit, ya tetapi bisa sabar, bahkan bisa tersenyum. Kenapa? Karena kita tahu cubitan itu dari orang yang mencintai kita. Nah, berarti rasa sakit itu dari mana? Ujian penyakit itu dari zat yang mencintai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini mungkin salah satu cara supaya kita itu bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu tidak bakalan bisa merasakan yang namanya halawatul iman atau ta'mal iman, yaitu rasa manisnya iman, sampai kita itu beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian yang kedua, ini akhlak yang pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ditanya bagaimana cara kita berakhlak baik kepada Allah, salah satunya tadi apa? Dengan menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdirnya. Nah, kemudian yang kedua, dengan menerima syariat-syariatnya. Nah, ini menerima syariatnya ini berarti berakhlak baik, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya menerima itu artinya apa? Menerima, mengimani syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Kemudian setelah kita imani, kita berusaha untuk mengamalkannya dan tidak mengamalkan selain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena yang menciptakan kita siapa? Allah. Berarti yang paling tahu cara untuk supaya kita sampai kepada kesuksesan dan kebahagiaan adalah Allah. Siapa yang membuat buku petunjuk itu? Ketika misalnya ada mesin cuci atau HP, ada buku petunjuknya supaya tidak cepat rusak. Yang membuat buku petunjuk itu adalah yang membuat HP-nya, ya kan? Yang membuat, berarti yang menciptakan kita, dialah yang lebih tahu siapa kita. Dialah yang lebih tahu siapa kita, tabiat kita seperti apa. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, membolehkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, kecuali pada sesuatu itu pasti ada manfaat. Itu kaidah. Setiap yang dibolehkan Allah pasti ada manfaatnya. Setiap syariat Allah yang dianjurkan kepada kita semua itu pasti ada maslahatnya. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pasti ada mudaratnya. Jadi mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita akan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Melanggar syariat Allah itu artinya kita meminta mudarat dan kerusakan untuk diri kita sendiri. Nah, maka syariat Allah ini meskipun dia belum masuk dalam logika kita, akal kita, yang harus kita ketahui bahwa setiap syariat Allah pasti baik. Maka kita tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan dan tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan. Nah, siapa yang melakukan ini terancam keluar daripada agama Islam. Maka kita tidak usah bertanya-tanya apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran itu. Misalnya, kok ketika pembagian waris laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, 2 banding 1. Ini tidak adil katanya, tidak adil. Nah, maka seperti ini yang harus kita tepis. Ini yang harus kita tepis, ini yang harus kita keluarkan dari pikiran kita. Nah, bahwasanya ya ini tidak benar. Apapun yang ditetapkan Allah itulah yang paling baik, yang paling adil, karena dialah yang menciptakan kita, maka dialah satu-satunya zat yang mengetahui kapan kita bisa merasakan manfaat dan kebahagiaan. Ini yang kedua. Nah, berarti tadi kita ulang lagi pertanyaannya.
Bagaimana cara kita berakhlak mulia kepada Allah? Maka jawabannya ada dua secara umum. Yang pertama adalah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menerima semua syariat Allah. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram. Meskipun mungkin kita belum siap untuk menjalankannya, paling tidak jangan diingkari dan jangan menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Syariat poligami. Nah, tapi jangan juga, ini sering juga disalahpahami oleh laki-laki. Nabi itu awalnya, ya, kalau kita melihat jejak-jejak Nabi poligami itu, maka kita sebenarnya akan paham itu. Sekarang kan banyak orang, ya, hanya melihat dari konteks luarnya saja, bagaimana Nabi Alaihissalam itu poligami, tapi tidak mengetahui kenapa Nabi poligami dan kapan Nabi poligami. Nabi itu sejak usia 25 tahun kan menikah. Sama siapa? Khadijah. Khadijah itu siapa? Istri pertamanya Nabi, dan dia juga janda, seorang janda. Nah, dari 25 tahun sampai umur Nabi berapa? 50. Nabi tidak poligami. Berapa tahun itu? 25 tahun Nabi tidak poligami. 25 tahun setelah pernikahannya dengan Khadijah, dari 25 sampai 50 Khadijah meninggal dunia. Barulah setelah itu, ya, meninggal dunia, barulah setelah itu menikah lagi dengan, ya, istri-istri yang lainnya. Dan itu pun kalau kita membaca di situ nanti ada, ya, di Mekah ini, ya, di Mekah itu belum ada poligami. Poligami itu banyak ketika di Madinah. Kenapa? Karena ketika di Mekah belum ada peperangan. Kapan mulainya peperangan? Ya, setelah hijrah di kota Madinah. Itu perang Badar itu di Madinah semua, perang Badar, perang Uhud. Akhirnya apa? Banyak sekali para sahabat yang gugur di medan pertempuran, meninggalkan istri-istri, meninggalkan anak-anaknya. Akhirnya siapa yang mau mengurusi mereka? Maka sebagian usianya sudah lebih tua daripada Nabi. Daripada terjadi fitnah, maka saya nikahi. Nah, jadi rata-rata itu janda-janda tua. Satu saja yang bukan janda, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita baca semua itu nanti ada satu-satu. Istri ini sebabnya ini, biar kita paham poligami itu apa. Dan ternyata Nabi itu setia selama 25. Padahal pada saat itu semua orang Arab itu istrinya 8, istrinya 9, tapi Nabi 1. Tapi yang diangkat-angkat, yang digembur-gemburkan itu jumlah total akhirnya, tapi tidak tahu ini detailnya kenapa seperti itu. Nah, itu yang mungkin kurang dikaji. Nah, akhirnya banyak orang yang karena mengikuti hawa nafsunya, dia juga belum adil, mungkin tidak bisa berlaku adil. Akhirnya apa? Dia berpoligami dan merusak syariat poligami. Jadi jangan sampai orang menghina syariat Allah gara-gara kita yang tidak mampu berbuat adil. Belum mampu tapi terjun ke situ. Belum pandai berenang tapi terjun ke laut, ya tenggelam. Nah, jadi kalau gimana? Ya, makanya ini oknum-oknum seperti ini. Tapi kalau ditanya syariat poligami itu halal atau tidak? Ya halal. Tapi ada syaratnya. Kalau bisa adil. Nah, kalau mampu, baru bisa poligami. Kemudian di sini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi, berakhlak mulia terhadap Allah. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia terhadap makhluk, ya, sesama manusia. Nah, kata para ulama, ya, tentunya berakhlak mulia terhadap makhluk ini sangat luas, tapi kalau kita bisa dirangkum menjadi 3. Ya. Ini 3 pondasi akhlak mulia. Yang pertama adalah
dikatakan badlun nada. Badlun nada itu artinya apa? Suka menolong orang. Nah, ini diantara apa? Diantara salah satu pondasi dari tiga ini yang menjadikan seorang itu berakhlak mulia. Kapan seseorang itu dikatakan orang ini masya Allah akhlaknya mulia? Salah satu cirinya adalah ketika dia senang dan suka membantu orang lain, menyelesaikan persoalan orang lain. Ada orang yang berusaha dia turut untuk ikut serta, bukan diri saya, diri kamu, lulu. Ini salah satu ciri bahwa dia itu tidak berakhlak mulia. Kalau sudah lu gue itu sudah nggak ada akhlak. Karena pondasinya sudah hilang. Nah, akhlak mulia itu kalau kita mau belajar menghiasi diri kita dengan akhlak mulia, akhlaknya Nabi, akhlak Al-Quran, maka hendaklah kita berusaha agak peka dengan urusan dan kesusahan yang dirasakan oleh sesama kita. Nah, maka Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih pernah mengatakan, saya berjalan keluar untuk menyelesaikan satu atau membantu urusan satu orang, itu lebih aku cintai daripada saya beriktikaf selama 30 hari di masjidku ini. Maksudnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang sholatnya itu berapa kali lipat? 1000 kali lipat ketika kita sholat di Masjid Madani yang ini. Karena kan Masjid Nabawi ini Madaniyah. Nah, Madaniyah kita sholat sekali di Masjid Nabawi itu pahalanya bisa kita dapatkan kalau kita sholat 1000 kali di sini itu dilipatkan 1000 kali sholat 1000 kali di sini itu sama dengan satu kali sholat di Masjid Nabawi. Itu satu sholat itu belum satu apalagi kalau itikaf. Kira-kira kalau Nabi itikaf di masjid itu ngapain itu? Scroll HP? Enggak kan? Scroll TikTok. Rajin, drakor, enggak juga. Rajin. Namanya itikaf pasti fokusnya ibadah. Lalu fokusnya sholat, lalu fokusnya berzikir, doa, membaca Al-Quran. Dan sholat di sana itu berapa tadi? 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid kita ini yang ada di sekitar rumah kita. Artinya itu baru satu sholat. Apalagi kalau dikali 30 hari, 1 bulan. Jadi berapa kira-kira itu Pak? Tapi Nabi mengatakan saya masih lebih senang saya keluar untuk menyelesaikan satu persoalan orang yang mengalami kesusahan daripada saya beriktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ya kan 30 juta sekarang. 30 itu pun 5 hari tok di Masjid Nabawi. 5 hari 6 hari itu kan 30 hari. Itu pun tidak iktikaf di Masjid Nabawi, iktikaf di hotel. Sama di pasar. Ya, sama di pasar. Jamaah itu di awal-awal itu rajin ke masjid. Hari-hari terakhir sudah di pasar, di oleh-oleh. Artinya apa? Ya kalau kita berusaha untuk berakhlak mulia, kita tanamkan untuk apa? Berusaha. Ada orang kesusahan, ada orang yang tidak punya makan, ada orang yang tidak punya pakaian. Apa yang kita lakukan? urusan. Suka membantu orang, insya Allah nanti dia dapat kesusahan, orang-orang insya Allah juga akan membantu dia. Kalaupun bukan orang yang dibantu, Allah akan menggerakkan hati orang-orang yang lain untuk menyelesaikan masalah dia atau untuk membantu kesusahan yang dia rasakan. Kemudian yang kedua, kalau mau tahu fondasi akhlak mulia yang kedua adalah kaful adza. Kalau tadi membantu orang, kalau sekarang tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu untuk supaya lebih akrab nggak apa-apa. Saya beri
carikan jalan keluarnya. Jadi bisa menyalurkan hobinya, tapi jangan keterlaluan ya. Yang penting kita tahu orang yang kita ganggu itu senang juga, ya kan, orangnya masih sabar, bercanda masih dalam kadar sewajarnya, ya tidak. Jangan juga bercanda keterlaluan. Nah, jangan bawa nama-nama bapak misalnya, dan seterusnya. Dan jangan sampai melanggar, jangan sampai berdusta. Jadi terkadang kita mau menertawakan orang lain tapi dengan dusta, itu tidak boleh. Wailun, celaka, sungguh celaka orang yang ketika dia mau melawak tapi dia berdusta, dia berbohong. Kalau mau bercanda boleh, tapi jangan dusta. Nah, maka seperti ini jangan mengganggu orang lain. Pada zaman Nabi ada seorang wanita yang pernah juga mungkin kita sebutkan di sini, seorang wanita yang dimana seorang wanita ini ahli ibadah, rajin sholat, rajin berpuasa. Kalau kita lihat ada wanita rajin berpuasa, rajin sholat. Apa yang terbenak di pikiran kita? Wanita ini adalah wanita soleha. Tapi dia diadukan kepada Nabi oleh para sahabat. Ini ada wanita, dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, tetapi tetangga-tetangganya, kawan-kawannya itu tidak selamat daripada gangguan lisannya. Tidak ada seorang yang lewat kecuali dia memberikan komentar. Maka apa komentar Nabi? Nabi mengatakan la khairu fiha. Perempuan ini tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Hiya finnar. Tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa? Meskipun dia rajin ibadah, meskipun dia rajin puasa, rajin sholat, tapi dia senantiasa mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan kejahatan dan kezaliman tangannya. Padahal dalam riwayat yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, muslim yang sebenarnya adalah muslim yang dimana orang-orang di sekitarnya itu bisa selamat dan merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, jadi ketika kita ada dan orang merasa aman, nah itulah muslim yang hakiki. Tapi ketika kita datang orang merasa terancam, nah itu hati-hati. Datang lagi, pasti ngejek lagi, pasti ganggu lagi, pasti. Jadi ketika datangnya kita tidak mendatangkan rasa aman bagi orang di sekitar kita, berarti itu belum menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sejati. Mau menjadi muslim yang sejati, kita datang, orang masih merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram. Kedatangan kita, yaitu diharapkan. Nah, kehadiran kita itu ditunggu-tunggu. Itu salah satu ciri akhlak mulia. Tapi kalau kehadiran kita, mana si fulan izin, ya kan? Lagi sakit, alhamdulillah. Itu hati-hati. Ya, kalau ada seorang misalnya kawan kerja kita ini sakit misalnya, kemudian kok kita senang ya? Itu berarti yang sakit itu biasanya kedatangannya tidak diharapkan. Tidak diharap, sakitnya lebih baik daripada sehatnya. Karena kalau dia sakit tidak ganggu saya. Kalau dia sehat ganggu saya, menghina saya, gibahin saya, mending dia sakit. Nah, ini orang yang tidak berakhlak. Nah, kemudian fondasi yang ketiga, kapan seorang itu dikatakan berakhlak mulia? Ketika dia itu apa? Tolaqatul wajah. Apa itu tolaqatul wajah? Wajahnya ditalak, bukan. Tolaqatul wajah artinya apa? Murah senyum. Coba murah senyum. Bukan agus. Mukanya masam terus, mukanya cemberut terus, apa seperti itu. Kita ketemu sudah kita senyumin, kok cemberut aja terus. Nah, kecuali mungkin kalau ya dalam keadaan sedih itu wajar-wajar saja. Tapi kalau setiap hari seperti itu, nah itu sudah tidak wajar. Bahkan yang lebih parahnya, hatinya menangis tapi wajahnya masih bisa tersenyum. Nah, itu berarti menandakan akhlak mulia. Bagaimana? Ya, menebarkan senyum itu memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Itu min afdhalil ibadah wa min ahabbil a'mali ilallah. Di antara amalan-amalan yang paling afdal dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu apa? Memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudara kita.
Coba didekati, tambah marah nanti. Nah, ini sudah selesai husnul khuluq. Nah, saya bacakan ya, sekilas ya, apa keutamaan daripada orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Saya bacakan betapa banyak sekali hadis dari Nabi. Nah, yang pertama adalah dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak yang baik itu menandakan keimanan yang baik. Kualitas akhlak seseorang itu menandakan kualitas keimanan dia. Nah, tidak ada yang mengatakan oh ini suka ganggu, ini suka mengganggu orang, oh ini tidak suka membantu orang. Kemudian dia mengatakan yang penting imannya baik. Tidak bisa seperti itu. Karena ini saling berkaitan. Akhlak baik itu artinya imannya baik. Akhlak buruk itu menandakan bahwa imannya itu lemah. Nah, imannya itu tidak sempurna. Yang kedua, dalam riwayat yang lain, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya orang-orang yang pilihan di antara kalian adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kemudian akrabukum minni mahasinukum akhlaqa. Seorang yang paling dekat dengan Nabi, ya, kata Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya seorang, semakin dekat dia dengan Nabi. Semakin buruk akhlak seorang, semakin jauh dia daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan innama bu'istu liutammima shalihal akhlak atau makarimal akhlak. Sungguhnya saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kemudian walaysa syai'un athqalu fil mizan minal khuluqil hasan. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini paling berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling berat timbangannya di sisi Allah. Argo pahalanya itu jalan terus. Nah, jalan terus. Kenapa? Kalau orang berakhlak mulia, dia ketemu pasangannya, dia tersenyum, argonya jalan. Dia ketemu kawannya, berakhlak mulia. Dia bertemu dengan orang yang kesusahan, dia membantu. Maka akhlak mulia ini bertemu siapa saja, baik bertemu orang, tidak bertemu orang, argo pahalanya tetap jalan. Makanya nanti menjadi orang yang berakhlak mulia ini timbangan kebaikannya itu paling berat. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaim. Seorang itu dengan akhlak mulia, dia insya Allah akan sampai kepada derajat seorang ahli puasa dan seorang ahli qiyamul lail. Ya, ahli qiyam dan ahli shaum. Nah, kemudian taqwallah wa husnul khuluq, dua-duanya ini bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq dan berakhlak mulia, dua-duanya inilah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Jadi penyebab terbesar seorang masuk ke dalam surga itu adalah karena takwa dan akhlak yang mulia. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki atau berusaha untuk berakhlak mulia, supaya kita itu sedikit-sedikit belajar bagaimana itu berakhlak mulia. Yang pertama tadi tentunya kita mengetahui keutamaan dengan mempelajari keutamaannya, kemudian kita ulang-ulang bahwa ternyata berakhlak mulia itu mempunyai fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Maka dengan itu kita akan tertarik untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, kita tentunya salah satunya dengan mengetahui pondasi dasar akhlak mulia yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu ketika melihat orang kesusahan berusaha untuk menolongnya, membantu orang yang kesusahan. Yang kedua, jangan mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, murah senyum. Nah, kemudian yang ketiga, memperhatikan dampak-dampak atau akibat-akibat ketika kita itu tidak berakhlak mulia. Ketika kita berakhlak yang buruk, nah akhlak kita tidak baik, tidak terpuji atau akhlak kita tercela, apa dampaknya? Apa akibat yang bisa ditimbulkan? Orang akan menjauh, Nabi akan menjauh, timbangan kita berkurang, keimanan kita berkurang, semuanya itu berkurang.
Kemudian yang selanjutnya adalah harus ada tekad yang kuat dari dalam hati. Kemudian latihan terus bahwa saat kita bertemu dengan orang yang buruk akhlaknya, maka kita katakan ketika kita disakiti misalnya, kita dizalimi, sesuatu ini menyakitkan, maka jangan kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ketika saya dihina, hinaan ini menyakitkan saya, maka ketika itu ini menjadi ajang latihan bagi kita dari dua sisi. Sisi yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa dihina itu tidak menyenangkan, dihina itu menyakitkan, maka jangan sakiti hati orang lain dengan cara menghinanya. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, ketika kita dihina, itu juga menjadi ajang latihan bagaimana kita membalas hinaan itu dengan lebih apa? Dengan yang lebih baik. Dan ternyata balasan hinaan itu dengan yang lebih baik itu ternyata itu mendatangkan banyak manfaat. Di antaranya dia malu sendiri. Kenapa dia menghina kita? Supaya kita itu sedih. Tapi dia menghina kita tidak sedih, biasa aja. Berarti yang pertama, dia tidak sesuai dengan harapan dia. Kalau kita marah berarti sesuai dengan harapan dia. Dia kan, kenapa dia hina kita? Supaya kita marah, supaya kita sedih. Tapi dia hina kita tidak sedih, kita tidak marah, berarti satu pukulan untuk lawan. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan terima kasih karena engkau telah memberikan amalmu untuk saya. Kalau dia bilang saya tidak punya amal, berarti saya memberikan dosa saya untuk 2-0. Itu yang dilakukan oleh Hasan bin Ali, seorang sahabat, cucunya Nabi alaihissalam. Ketika dia dihina, bahkan bapaknya dihina, Ali bin Abi Thalib dihina, bapakmu itu seperti ini, bapakmu seperti ini, bapakmu seperti ini. Kemudian dia tanya, kamu di sini apa? Kamu musafir ya? Saya baru melihat engkau. Iya, saya musafir. Kamu butuh apa? Nanti saya bantu. Gitu aja balasnya. Jadi dia menghina, tapi tidak dihiraukan hinaannya. Malah ditawarkan, kamu butuh bantuan. Kamu kan musafir di sini, bisa dibantu. Maka ketika itu orang itu mengatakan, ini adalah pukulan yang telak bagi saya. Seakan-akan saya itu masuk ke dalam tanah kemudian keluar lagi. Saking malunya saya itu mau masuk ke dalam tanah, masuk dalam tanah. Makanya yang tadi, kalau memang kita mau memberikan pelajaran dan perubahan bagi orang yang menghina itu, jangan dibalas. Kalau dibalas, orang yang menghina itu buruk atau baik? Buruk. Kalau kita juga menghina, berarti apa bedanya kita? Ya 11-21 kan. Kita dengan dia sama-sama. 11-12. Oh 12 dulu. Jauh ya, 11-12. Dia hina, kita hina. Terus apa bedanya? Kalau kita mengatakan dia buruk, berarti kita juga buruk. Naik kelas sedikit. Naik kelas sedikit. Jadi menyikapi hinaan orang, gibahan orang, gunjingan orang, naik kelas sedikit. Jangan seperti anak kecil terus dipukul, dihina, menghina, itu anak kecil itu. Kalau orang gede itu ya tidak seperti itu lagi, ya kan? Atau paling tidak, kamu menghina saya, mohon maaf saya bukan cermin, misalnya. Jadi makanya saya bilang cari cara-cara yang supaya kita itu tidak menghina. Jadi maksudnya dan kalau untuk diri kita yang seperti kita singgung, kalau kita dihina ya tidak usah baper itu, karena memang kita hina ya kan. Bahkan kita lebih hina daripada hinaan dia. Yang dia tahu, aib kita yang dia tahu itu hanya sedikit daripada aib-aib yang ada dalam diri. Jadi nggak usah tersinggung itu. Tapi tersinggung ya. Susah kan? Susah. Ini teorinya saja, tapi teori itulah ilmu. Ilmu inilah yang menjadikan hidup kita itu indah. Ilmu inilah yang menjadikan hidup kita ini berharga. Jadi ketika kita menyikapi, itulah bedanya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, orang yang dungu? Ya tidak sama. Nah, kita mau yang mana ini? Naik kelas sedikit. Menuntut ilmu, ya harus sikap kita itu sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Digibah malah balas gibah. Dipukul malah balas pukul. Kalau pukul boleh lah dibalas. Satu-satu tapi dipukul sekali balasnya satu kali. Nah, ini berarti ajang latihan.
berperilaku buruk, berakhlak buruk, maka tidak usah direspon. Kemudian membaca kisah-kisah Nabi, membaca kisah-kisah orang-orang soleh yang masya Allah mereka mempunyai akhlak mulia untuk menjadi teladan kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa. Allahumma rzuqna husnal khuluq. Ya Allah, rezekikan kepada kami, berikan kepada kami akhlak yang mulia. Hiasi diri kami dengan akhlak mulia, akhlaknya Nabi, dengan akhlak Al-Quran. Nabi itu karena khuluquhul Quran, Nabi itu akhlaknya Al-Quran seperti Al-Quran yang berjalan. Ada yang mengatakan, ya ini semua tadi usaha-usahanya ditutup dengan doa. Maka ada yang mengatakan usahakan doamu dan doakan usahamu. Bisa dipahami? Kita sudah berdoa, tidak cukup, harus diusaha. Setelah berusaha, doakan usaha itu kembali. Semoga Allah menerima dan menjadikan kita lulus daripada apa yang kita inginkan. Sudah selesai nih, sudah selesai. Belum ya? Sudah lama kayaknya. Belum. Nambah. Kalau nambah masih bisa. Sudah berapa menit? 52 menit. Cukup kayaknya. 52. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya kita buka sesi tanya jawab. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum